Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengarkan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang ada di Bethlehem dan juga yang ada di rumah masing-masing. Saatnya kita mau dengar firman Allah. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menyatakan kuasa-Nya karena Dia Allah yang Maha Hadir. Dia hadir di tengah-tengah kita dan Dia berkuasa mengadakan segala perkara bagi kita sekalian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas firman Allah pada pagi hari ini. Saya sudah menyediakan semuanya melalui layar LCD. Bisa ditampilkan temanya. Ini dia. Yesus adalah Yesus berkuasa. Kalau kita datang kepada Dia dengan iman, segala perkara pasti jadi. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Saya akan membahas ini dari Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat 46. Nah, supaya kita mengerti kisahnya secara detail, alangkah baiknya kita membaca ayat ini. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di rumah, tapi kalau toh tidak, operator LCD akan menyediakan ayatnya bagi kita untuk kita bisa membaca kisahnya secara detail. Baik. Dikatakan di ayat 40 ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, perhatikan. Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi Yesus di jalan, tetapi secara resmi, secara formal, dia datang kepada Yesus, dia menghadap Yesus. Lalu dia sujud di hadapan Yesus dengan segala rasa hormat yang. Tetapi perhatikan, dengan perempuan yang dia dijamah oleh Yesus. Ia menjamah jubah Yesus. Tidak lewat proses yang bertele-tele, tidak membutuhkan waktu, langsung serta dia menjamah. Ayat tadi katakan Yesus membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut kita. Dia siap melayani kita. Dan saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya yang ada di rumah yang mungkin sedang mengalami masalah apapun, Yesus siap melayani saudara sekalian. Sebagaimana dia melayani Yairus dan perempuan yang alami lelehan darah, dia juga ingin melayani saudara saat ini. Itu bagian yang pertama. Jadi jangan ada pernah jemaat yang merasa minder ketika beribadah. Baik ketika kita beribadah bersama-sama secara umum di gereja, atau seperti sekarang pun jangan pernah merasa minder. Dia yang membuka tangan bagi semua orang dan dia ingin melayani. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Yesus bukanlah Allah yang formalistik, yang hanya bisa kita hampiri kalau kita ada di gedung gereja tertentu yang megah, yang wah dan sebagainya. Dan kalau ibadah seperti sekarang ini, ibadah live streaming, Yesus mungkin gak ada, apalagi rumah saya sederhana dan sebagainya. Tidak sama sekali saudara, Yesus kita bukan Allah yang formalistik. Bukan Allah yang resmi-resmian. Memang saudara di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25, demikian juga dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, kita tidak mempunyai waktu untuk membaca ayat ini, tetapi kira-kira ayat ini mengajar kepada setiap umat Allah, bukan harus di gereja, mau di rumah. Maka Yesus hadir di tengah-tengah perhimpunan kita. Jadi yakinlah saudara bahwa dia ada bersama saudara di rumah saudara sekarang. Apakah Yesus marah ketika mereka temui Yesus di jalan? Sama sekali tidak. Demikian juga kita. Walaupun sekarang saudara berada di rumah, beribadah di rumah, lewat live streaming lagi. Yesus yang hadir di Beth Eden bersama kami dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus yang hadir di Beth Eden, Yesus yang samanya untuk melayani anaknya, formal sekali. Tetapi perhatikan, ketika perempuan yang sakit lelehan darah selama 12 tahun itu, dia ulurkan tangan imannya secara diam-diam. Datangnya dari belakang lagi saudara. Lalu menjamah jubah Yesus. Mungkin orang Jawa bilang, kok lancang nemen orang ini.
gak minta izin. Betul-betul gambaran ibadah yang informal. Tetapi wanita ini lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, di Injil yang lain, dikatakan dalam hatinya, asalku jamah jubahnya Yesus, aku pasti sembuh. Dalam suasana yang informal. Maka kita melihat saudara, sebagaimana Yesus mengalirkan kuasa kesembuhannya kepada wanita ini. Maka saya yakin juga pada pagi hari ini Yesus berkenan mengalirkan kuasanya, berkatnya, mujizatnya, kesembuhannya bagi saudara. Kalau saudara datang kepada Dia walaupun cuma di rumah, tetapi datang dengan iman seperti wanita ini, Yesus akan menyatakan kuasanya. Yesus akan menyatakan kesembuhannya. Kita kan gak pernah duga kita harus seperti ini saudara. Tetapi saya yakin kalau Tuhan izinkan kita beribadah seperti sekarang ini, Tuhan punya maksud buat kita. Untuk membuka pengertian kita. Dia maha hadir dan Dia siap melayani kita dimanapun kita berada. Cuma permasalahannya sekarang adalah saya pakai istilah kuncinya di sini. Ini. Kuncinya untuk kita mengalami jamahan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa kesembuhan anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun dan perempuan yang alami lelehan darah selama 12 tahun, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat berharga. Yaitu perhatikan ini yang pertama. Yesus tidak pernah mempermasalahkan tempat di mana kita beribadah, kapan kita beribadah, siapa yang datang beribadah. Mau pria ke, wanita ke, kaya ke, miskin ke, terkenal ke, tidak terkenal sekalipun. Bagi Yesus semuanya bukan masalah. Tetapi yang paling utama adalah dalam kita menghampiri Yesus. Atau ketika kita beribadah, kita harus menghampiri Yesus dengan iman dan dengan hati yang sungguh-sungguh. Sebab itu walaupun saudara di rumah, tadi kan sudah diberi ketentuannya, pakailah pakaian yang formal. Dengar firman Allah dengan sikap yang baik dan sungguh-sungguh. Jangan sambil ngobrol, sambil makan bakso dan sebagainya. Tapi betul-betul saudara seperti orang yang beribadah. Maka coba saudara perhatikan dalam Lukas 41. Saya sudah tulis ayatnya di sana. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, pejabat. Ia adalah kepala rumah ibadat. Wow, top. Dikenal, dihormati banyak orang. Tetapi apa yang dia lakukan? Sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Dia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Siapapun saudara dan dimanapun saudara sedang beribadah sekarang, lakukan seperti Yairus ini. Bukan berarti saya suruh saudara tersungkur, tetapi tersungkurnya Yairus adalah mengekspresikan bagaimana kesungguh-sungguhan dia datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus. Itu sebabnya biasakan jemaat,
Kalau kita beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun Yairus seorang pejabat dan dihormati masyarakat, orang yang menghormati dia, tetapi di depan Yesus, Yairus, dia rendahkan dirinya begitu rupa. Bahkan yang perlu dicatat dan Bapak Ibu Saudara ingat, ketika dia lakukan ini bukan berarti itu tanpa konsekuensi. Nah, dia menjabat sebagai kepala rumah ibadat orang Yahudi. Dan kita tahu pemimpin-pemimpin Yahudi adalah orang-orang yang membenci Yesus. Dia tidak mau ada orang-orangnya yang mau percaya kepada Yesus dan jadi pengikut Yesus. Dengan lain kata, konsekuensi resiko yang Yairus alami kalau dia melakukan itu, bisa saja dia dipecat. Bisa saja dia diberhentikan. Bisa saja dia kehilangan pekerjaan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena imannya kepada Yesus, karena kebutuhannya yang luar biasa terhadap Yesus, dia siap untuk menanggung resiko apapun. Demikian juga kita lihat saudara, keseriusan perempuan yang sakit lelehan darah ini. Kenapa? Coba kita perhatikan. Perempuan yang sakit lelehan darah selama 12 tahun ini, dikatakan dalam Lukas 8 ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari mana? Belakang. Informal, diam-diam. Kenapa dia diam-diam? Kita lanjutkan aja. Dari belakang diam-diam dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Sekarang perhatikan, kenapa dia diam-diam? Perempuan ini melakukan ini secara diam-diam karena dia tahu konsekuensinya. Apa yang dia akan terima kalau orang tahu bahwa dia sedang berpenyakit lelehan darah lalu menjamah orang. Saya tidak catat saudara di catatan saya yang ditampilkan di layar LCD. Kalau saudara membaca dalam Imamat pasal 15 ayat 25 sampai 27. Ini alasan kenapa wanita ini dia datang tidak secara informal, tidak resmi. Dia datang dari belakang. Dari belakang pun dia jamah Yesus diam-diam. Kenapa? Imamat 15 ayat 25 sampai 27, setiap orang yang mengalami lelehan darah seperti perempuan ini, dia tidak boleh menyentuh apapun. Kalau misalnya dia ibu rumah tangga, dia menyentuh piring, piringnya jadi najis. Kalau dia menyentuh saudara suaminya, suaminya jadi najis. Kalau dia menyentuh anaknya, anaknya jadi najis. Wanita ini begitu menderita. Sehingga ada seorang penafsir katakan, mungkin saja suaminya tinggalkan dia karena 12 tahun dia nggak boleh bersentuhan dengan istrinya. Dia benar-benar merana begitu rupa. Tetapi dia tahu ada satu pribadi yang tidak akan menolak dia. Satu pribadi itu adalah Yesus. Sebab itu walaupun secara diam-diam dia dekati Yesus dari belakang. Dia sentuh jubah Yesus. Biarlah ini jadi contoh buat kita
setiap kali kita beribadah. Iman kita akan membuktikan siapa Yesus itu. Bukan sekedar Kristen, tetapi iman yang ada di dalam diri kita. Biarlah itu benar-benar kita praktekkan, kita perkatakan perkataan iman itu seperti perempuan yang sakit lelehan darah ini. Dia berkata, kalau aku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Itu belum dia lakukan. Kalau berarti ada iman dan dia praktekkan itu dan dia alami kesembuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beribadahlah seperti yang dilakukan baik oleh Yairus cara formal ataukah seperti perempuan ini cara informal, yang menentukan berkat kita bukan di mana kita beribadah, tetapi bagaimana iman kita. Perhatikan ayat 45. Ini luar biasa. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada orang yang mengakuinya. Kenapa perempuan ini walaupun sudah sembuh, tapi dia nggak mau mengakui? Sekali lagi karena takut. Berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Saya lanjutkan saja ke ayat 46. Coba saudara lihat ayat 46. Ini dahsyat sekali. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Kenapa? Sebab aku merasa. Saudara yang di rumah, baik yang di sini, yuk kita baca kalimat ini. 2, 3. Ada kuasa yang keluar dari diriku. Ada kuasa yang keluar dari diriku, kata Yesus. Apa artinya? Begitu banyak orang saat itu bersentuhan dengan Yesus. Mungkin saja mereka berteriak, wow, pegang ini, pegang itu, bersentuhan. Sebab Petrus katakan berdesak-desakan begitu rupa. Tapi mereka enggak alami apa-apa. Yesus pun enggak rasa sesuatu keluar dari dirinya. Karena mereka cuma sekedar datang untuk heboh. Begitu banyak orang yang beribadah, tetapi mereka ibadah cuma sekedar formalistik. Kelihatan mereka ada di gereja, istilahnya berhadapan langsung dengan Yesus, bahkan mungkin bersentuhan dengan Yesus. Tapi Yesus gak rasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Ibadahnya sama sekali tidak menyentuh jubah Yesus. Ibadahnya tidak dirasa apa-apa oleh Yesus. Tetapi perhatikan perempuan tanpa nama ini. Walaupun ia datang secara diam-diam seperti saudara. Kita enggak saling berlihat, bertatapan wajah, tatapan muka. Karena ibadah kita informal. Dan saudara pun enggak ada yang lihat saudara beribadah. Tetapi kalau ibadah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita mengulurkan tangan iman kita. Kita ulurkan dengan iman dan jamah Yesus. Saya yakin pagi ini kuasanya, berkatnya, mujizatnya, kesembuhannya, pemulihannya akan dialirkan atas hidup kita dan keluarga kita. Ibadah seperti Yairus dan perempuan yang sakit lelehan darah ini.
inilah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lakukan saudara, bukan hanya sekarang ini saja, minggu depan dan seterusnya, bahkan ketika kita bisa kembali berkumpul bersama, kita praktekkan ibadah seperti ini. Perempuan ini berdoa, bukan hanya dengan mulutnya semata, tetapi ia gunakan bahasa iman yang keluar dari dasar hatinya. Saya penasaran jadinya, tolong dong dibuka aja ayat ini, Matius 9 ayat 20 ayat 21. Kita bahas kisahnya kan dari Lukas, tapi kita lihat kisah yang sama dari Injil Matius pasal 9 ayat 20 21. Perhatikan saudara. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Nah, kenapa dia jamah jumbai jubahnya? Lihat ayat 21. Sudah, saudara lihat, baca. Karena katanya dalam hatinya. Ini ibadah saudara. Ibadah dengan hati. Hati yang memiliki iman. Apa ekspresinya? Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu dia praktekkan. Ini ibadah yang benar. Kalau saudara bertepuk tangan memuji Tuhan, apakah itu lahir dari hati? Ketika saudara berdoa berkata kepada Tuhan, apakah itu lahir dari hati? Bukan kata-kata yang indah, tetapi yang lahir dari hati oleh karena iman. Yesus saudara tidak menunda-nunda. Langsung menggelontorkan berkatnya, menggelontorkan kuasanya, menggelontorkan mujizatnya kepada orang-orang yang beribadah seperti Yairus dan wanita yang tidak dikenal ini. Perhatikan gambar ini. Nah, tadi nggak ada gambar sinar. Jadi si pelukis ini mengekspresikan ketika imannya menggerakkan dia untuk menyentuh aliran berkat, aliran kesembuhan, aliran pertolongan Tuhan dinyatakan. Sekarang saudara, apa masalah yang saudara bawa? Apa masalah dalam rumah tangga saudara? Apa masalah dalam usaha saudara? Tidak sedikit orang yang WA kepada istri. Istri saya katakan bahwa dia sekarang kehilangan pekerjaan. Istilahnya dirumahkan. Artinya tidak ada income lagi. Tetapi mari pagi hari ini kita mau jamah dia. Kalau kita nyanyi-nyanyilah dari hati dengan iman. Kalau saudara berkata, berkatalah dengan iman. Kalau saudara mau mengangkat tangan dengan iman menjangkau jubah Yesus, lakukan itu dengan iman. Saya percaya kuasanya dinyatakan pada pagi hari ini.